Masyarakat Palestina akhirnya bisa tersenyum sumringah usai mundurnya Israel dari Gaza. Para pemimpin dunia langsung memberikan tanggapan atas situasi ini. Salah satunya ada Donald Trump dan Joe Biden yang saling klaim atas damainya Israel dan Palestina. Di sisi lain, pemerintahan Indonesia yang dipimpin Prabowo justru melakukan aksi mulia. Sang presiden bergegas memberikan bantuan yang sebelumnya sulit dikirim karena keterbatasan akses. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Pemerintah Indonesia langsung cepat kirim bantuan. Kabar gencatan senjata antara Israel dan Palestina membuat dunia tersenyum lebar. Momen ini pun diharapkan bisa membuat warga Gaza sedikit bisa bernapas lega. Pasalnya, Zionis Israel sudah bertindak seenaknya dengan menghancurkan bumi para nabi. Selain ribuan nyawa yang menjadi korban, hampir 90% dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi. Alhasil, gencatan senjata ini bisa membuka keran bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Pemerintah Indonesia pun langsung gerak cepat untuk menyalurkan pertolongan. Niat mulia ini disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri RI. Pos menteri yang dipimpin oleh Sugiono ini mendorong untuk dibukanya akses penuh ke Gaza. Indonesia menekankan pentingnya pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza melalui aksi penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA serta rekonstruksi Gaza, bunyi pernyataan Kemenlu. Harapan besar dari Emir Qatar. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Qatar selalu menjadi pendukung setia Palestina. Emir Qatar bahkan dengan tegas menyuarakan aspirasi tersebut pada sidang Majelis Umum PBB ke-78. Tidak dapat diterima bagi rakyat Palestina untuk tetap menjadi tawanan kesewenangan Israel dan penolakan terhadap solusi politik yang adil sesuai prinsip legitimasi internasional, ucap Emir Qatar. Nggak heran kalau pemimpin Al-Anabi itu sangat gembira dengan kabar gencatan senjata ini. Pasalnya, beliau berharap kesepakatan ini bisa segera mengakhiri penderitaan rakyat Gaza. Selain itu, Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani juga memainkan peran penting. Beliau terus mengimbau warga Gaza untuk tenang sebelum kesepakatan resmi dijalankan. Kami berharap perjanjian ini akan memberikan kontribusi untuk mengakhiri agresi, penghancuran di jalur Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, tutur sang Perdana Menteri. Ancaman Ebrahim Raisi untuk Donald Trump. Gencatan senjata ini juga disambut dengan penuh kegembiraan oleh pemerintah Iran. Melalui Korps Garda Revolusi alias IRGC, negeri para mullah ini mengungkapkan rasa syukur tak terhingga. Pasalnya, momen ini disebut sebagai kemenangan yang besar bagi Palestina. Namun sebaliknya, kesepakatan ini merupakan kekalahan menyakitkan bagi rezim Zionis Israel. Berakhirnya perang dan pemberlakuan gencatan senjata adalah kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina, serta kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis yang kejam, tulis pernyataan IRGC. Masud Pezeshkian selaku presiden langsung mengultimatum Donald Trump. Pemimpin besar Iran ini mengancam akan melakukan tindakan jika Amerika Serikat kembali berulah. Saya berharap Trump akan menciptakan perdamaian di kawasan ini dan dunia. Jika tidak, kami tak akan gentar untuk melawan, ucap Pezeshkian dengan penuh keberanian. Erdogan siap bantu negosiasi Palestina. Kemenangan besar rakyat Palestina nggak luput dari sorotan Recep Tayyip Erdogan. Pasalnya Presiden Turki tersebut mengaku sangat senang dengan perjanjian gencatan senjata. Kami menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Palestina dan Israel. Kami berharap kesepakatan ini membawa kebaikan bagi wilayah tersebut dan juga dunia, ungkap Erdogan. Selain itu, dirinya turut mengapresiasi perjuangan heroik dari rakyat Gaza yang berani melawan Israel. Dirinya juga menegaskan bahwa Turki tidak akan membiarkan Palestina berjuang sendiri. Bahkan, politikus 70 tahun tersebut berjanji negaranya akan terus mendukung rakyat Gaza. Turki akan terus mendukung warga Gaza dan mengerahkan segala cara untuk membantu Gaza bangkit dan pulih kembali, tegas Erdogan melalui sosial media X. Dapatkan batu akik natural Edong yang bisa kamu dapetin mulai dari 175 ribuan. Cek linknya di bawah ya. Dua pemimpin Amerika Serikat saling klaim.
Amerika Serikat memang dikenal sebagai negara yang doyan mengaku pahlawan. Negeri Paman Sam selalu ingin kebagian peran dalam semua peristiwa yang terjadi di dunia. Salah satu contohnya saat keberhasilan kesepakatan antara Israel dan Palestina. Joe Biden dan Donald Trump pun langsung berebut pengakuan kalau mereka punya jasa besar. Biden sendiri menyebut perjanjian ini merupakan gagasan yang dia canangkan beberapa waktu lalu. Ini adalah perjanjian gencatan senjata yang saya gagas musim semi lalu. Hari ini Hamas dan Israel telah menyetujui perjanjian gencatan senjata itu dan mengakhiri perang. Sementara Trump yang gak mau kalah saing mengklaim ini merupakan andil besar dirinya. Sayalah yang membuat kesepakatan gencatan senjata. Karena itu para sandera di Timur Tengah akan segera dibebaskan, ucap Presiden terpilih ini. Saling klaim kedua politisi ini langsung mendapatkan kecaman dari berbagai media mancanegara. Media Anadolu Ajansi menilai sikap dua figur ini sama sekali nggak etis. Trump dan Biden saling klaim berjasa atas kesepakatan gencatan senjata di Gaza saat korban mencapai 46.800 orang. Bunyi laporan media Turki ini. Arab Saudi menekan Israel sepenuhnya mundur dari Gaza. Negara Timur Tengah lain turut berkontribusi besar terhadap gencatan senjata di Gaza. Arab Saudi langsung bersuara lantang setelah melihat situasi ini. Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan harapan dari Raja Salman bin Abdul Aziz. Raja Salman disebut memberikan peringatan keras kepada Israel untuk mematuhi perjanjian. Pasalnya, situasi di wilayah Gaza saat ini bukan lagi hal yang bisa dipermainkan. Kerajaan menekankan perlunya mematuhi perjanjian dan menghentikan agresi militer Israel di Gaza, tegas Kementerian Luar Negeri Saudi. Dapatkan pemanggang roti elektrik dari Simples yang punya keunggulan hemat listrik. Cek linknya di bawah ya. Bantuan besar dari Mesir segera datang. Mesir pun turut bersukacita atas kesepakatan gencatan senjata Israel dan Palestina ini. Pasalnya negeri piramida ini sering kesulitan menyalurkan bantuan akibat keterbatasan akses. Alhasil perjanjian damai ini membuat Mesir auto mengirim bantuan ke Palestina. Abdel Fattah al-Sisi selaku presiden langsung memprioritaskan pengiriman bantuan ke bumi para nabi. Pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat sangat penting untuk membantu warga Gaza yang tengah menderita, ucap sang presiden. Mesir sendiri terus berkomitmen untuk bukan cuma membantu saat gencatan senjata, melainkan juga terus berjuang dengan segala cara demi kemerdekaan Palestina. Pemimpin benua Eropa ikut bahagia. Kabar gencatan senjata di Gaza menunjukkan banyaknya dukungan dunia terhadap Palestina. Pasalnya kabar bahagia ini turut mengundang respon hangat dari para pemimpin Eropa. Salah satunya datang dari Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo. Politisi berusia 49 tahun ini menyampaikan kelegaannya setelah kabar gencatan senjata ini menyebar. Mari berharap gencatan senjata ini akan mengakhiri pertempuran dan menandai dimulainya perdamaian yang berkelanjutan, ungkap De Croo. Selain itu, dukungan terhadap Palestina juga hadir dari Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock. Pasalnya, ia menuntut tanggung jawab dari pihak yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Gaza. Setiap orang yang bertanggung jawab sekarang harus memastikan bahwa kesempatan ini akan dimanfaatkan, ujar Baerbock. Jadi begitulah cerita tanggapan pemimpin dunia tentang mundurnya Israel dari Gaza. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?